Renungan Harian Katolik, Senin, 19 Agustus 2024. Hidup sempurna. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Matius bab 18 ayat 21. Saudara-saudara, bermula dari suatu keikhlasan pencarian akan apa yang dapat memberikan kepadanya hidup, damai, dan bahagia yang kekal. Namun, kisah itu berakhir dengan kesedihan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya yang harus ia berikan kepada orang-orang miskin jikalau ingin hidup sempurna bersama Dia. Memang semakin banyak harta yang kita miliki, semakin kita susah dan sedih melepaskannya. Tanpa disadari, keterlekatan kita pada harta membuat kita sulit menerima kerajaan Allah. Kita mungkin dapat merasakan apa yang dirasakan pemuda itu. Pergulatan batinnya sungguh hebat. Di satu pihak dia merindukan hidup sempurna, bahagia dan damai. Di lain pihak dia ditantang untuk menjual seluruh harta miliknya dan hidup dalam ketidaknyamanan serta ketidakpastian. Injil hari ini berbicara tentang bahaya dari harta kekayaan yang berlimpah. Yesus menggunakan momen kedatangan seorang pemuda yang bertanya kepadanya tentang apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang sempurna. Yesus menegaskan kepada orang muda itu dengan jelas bahwa selain kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah, ada satu hal lagi yang harus dilakukannya, yaitu pergi menjual segala harta miliknya, lalu memberikannya kepada orang-orang miskin dan mengikutinya. Dengan demikian, Yesus menjanjikan kepada orang itu bahwa dia akan memperoleh harta di surga, hidup sempurna. Setelah mendengar perkataan Yesus, pergilah orang itu dengan perasaan sedih karena berlimpah harta kekayaannya. Adapun pada zaman Yesus, orang melihat harta kekayaan sebagai tanda kebaikan dan berkat dari Allah. Namun, Yesus menolak cara pandang seperti itu dan menegaskan bahwa harta kekayaan itu dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima pesan Injil. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus miskin di hadapan Allah. Artinya, tidak melekat pada kekayaan. Semua itu harus digunakan untuk tujuan baik, untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang kurang beruntung, untuk menyebarkan kerajaan Allah di atas bumi, untuk membangun kesejahteraan bersama, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Dalam dunia yang semakin materialistis ini, ukuran keberhasilan seseorang dinilai dari berapa banyak materi yang dimilikinya. Itulah dunia kini, namun dunia kerohanian kita tidaklah demikian. Yesus mau mengajak kita masuk ke dalam hidup yang sejati di mana keberhasilan manusia diukur dari seberapa jauh dan mendalam manusia bersatu dengan Allah dalam iman dan tindakannya. Seberapa dalam iman dan tindakan iman itu sungguh terwujud dalam perilaku kita sehari-hari.
Kisah orang muda yang kaya dan gagal mengikuti Yesus secara penuh adalah bukti bahwa kita manusia memiliki kerohanian yang dangkal. Keterikatan hati manusia pada materi dan kekayaan menjadi penghalang untuk mengikuti Yesus secara total. Akibatnya, kita tidak sanggup menjawab panggilan Tuhan. "Mari ikutlah aku," kata Yesus. Mengikuti Yesus tanpa ada syarat, tanpa ada kata pengandaian dan pengecualian. Mengikuti Yesus adalah totalitas. Kepada orang yang ingin maju dalam kesempurnaan, Yesus justru menuntut lebih banyak lagi. Semakin orang mau menggapai kesempurnaan hidup, semakin banyak yang dituntut daripadanya. Sementara banyak orang menjadi puas diri berada taraf normatif dan biasa-biasa saja. Inilah godaan yang menghadang orang yang mau maju dalam kesempurnaan. Orang lebih suka aman dalam sarang daripada mengepakkan sayap dan terbang. Tuhan, ajarilah kami untuk tahu menggunakan harta kekayaan kami membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.